Dan yang menarik, seorang Jawa yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kejawaannya. Mau etnis Tionghoa, mau etnis Arab, ataupun suku lain di Indonesia, kita semua bergabung di sini cuma satu punya niat siasat yang sama, yaitu niat baik, ingin mengajar. Dan Anda hadir mengubah peluang yang ada di depan mereka. Jadi selamat buat semuanya ya. Thank you. Pemirsa, senang sekali saya Zakia Arfan dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Inspirasi Keberagaman. Dan kalau kita lihat hidup di Indonesia tentunya tidak lepas dari kita harus beradaptasi ataupun juga bagaimana caranya kita menjaga kerukunan. Ada banyak etnis, suku, agama, dan juga di Indonesia ini kita harus hidup saling berdampingan. Dan kita semua tentunya punya satu tujuan, bersama-sama ingin membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Tentunya kita tahu bahwa Indonesia memiliki generasi muda yang harus kita bangun agar menjadi generasi muda yang berkualitas. Pendidikan adalah kuncinya. Dan kalau berbicara mengenai pendidikan, tentu tidak lengkap kalau tidak bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah bersama saya ada Pak Anies Baswedan. Apa kabar Pak Anies? Baik, Zakia, Pak Anies, alhamdulillah. kalau kita lihat di Indonesia ini ya, tentunya pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang sangat penting untuk membangun. Di tengah keberagaman, di tengah banyaknya berbagai suku, etnis, dan juga agama, bersama-sama kita bersatu membangun. Kita lihat ada yang namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa, ada juga berbagai yayasan dan organisasi lain. Kalau Pak Anies melihatnya seperti apa nih, dengan banyaknya keberagaman membangun satu tujuan ini? Ya, jadi nomor satu kita harus menyadari kebinekaan itu fakta, bukan masalah. Karena itu nggak perlu diselesaikan. Kalau dianggap masalah, maka kita harus buat kebinekaan itu jadi satu, jadi sama. Karena kita anggap masalah. Kalau kebinekaan itu fakta, maka kita harus bicara soal bagaimana merawatnya, bagaimana membuat ini tidak rusak, bagaimana memperkuat. Karena kita terima sebagai fakta. Nah, ini yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Bahwa bineka itu normal, bineka itu wajar, dan saudara sebangsa kita pasti bineka. Pasti bineka. Indonesia ini sebuah negeri yang dibangun lewat cita-cita, lewat imajinasi. Karena bukan karena saya orang Jawa, bukan karena saya orang Sunda, maka saya jadi Indonesia. Enggak. Bukan karena saya Batak jadi Indonesia, Batak-Batak, Indonesia, Jawa-Jawa, tetapi punya sebuah gagasan bersama, namanya Indonesia. Itu nggak ada sebelumnya. Lalu semua orang di Kepulauan Nusantara ini bersepakat untuk sama-sama saya menjadi Indonesia. Dan yang menarik, seorang Jawa yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kejawaannya. Orang Tetap Sunda yang ada identitas. tetap. Justru Indonesia itu menjadi yang melingkupi semuanya. Tetapi yang menjadi ini juga Pak Anies, membangun mungkin gampang, membangun kerukunan, tetapi menjaganya ini, Pak Anies, merawatnya. Seorang pemimpin tentu diperlukan di sini. Nah, menurut Pak Anies sendiri, terutama untuk sebagai Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, ini mengenai budaya, menjaga kerukunan, peran pemimpin sendiri. Kita harus ada dua merawat itu. Nomor satu adalah dengan pendidikan, memunculkan kesadaran bahwa kita ini adalah bineka. Kemudian yang kedua, merawatnya lewat ketegasan dalam penegakan hukum. Karena harus ada itu. Tetap harus ada aturannya. Jadi harus ada dong, harus ada. Jadi di satu sisi kita menjaga kesadaran, di sisi lain jika ada penyimpangan, ada ketegasan dalam hukum. Nah, bagian kita yang kita diskusikan sekarang pendidikan ini. Jadi di dalam pendidikan itu ada 3 aspek, ada 3 komponennya, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Maka rumah kita harus rumah-rumah yang menghormati keberagaman, yang menganggap keberagaman itu biasa. Rumah-rumah yang anak-anak merasa orang tuanya menghargai kebinekaan. Karena yang namanya penghargaan atas kebinekaan itu menjadi karakter kita. Sekolah juga begitu. Sekolah harus ada pengalaman tentang kebinekaan. Guru, kepala sekolah punya peran kunci. Jika guru
menghargai keberagaman, maka anak-anaknya akan mengerti bahwa keberagaman itu penting. Menghormati etnis beda, menghormati agama berbeda, pemeluknya dihormati. Itu sebuah sikap yang harus ditumbuhkan, dan semua agama mengajarkan sikap-sikap menghormati, semua agama. Kemudian suku etnis juga begitu. Kita semua adatnya adalah adat menghargai yang lain. Jadi saya rasa ini harus dimunculkan. Jangan sampai karena faktor-faktor kompetisi politis, kompetisi ekonomi, terus menggunakan tema-tema kebinekaan dan akhirnya malah merusak. Jadi yang menarik juga pendidikan ya Pak Anies ya. Pendidikan, kalau kita lihat ini apapun etnis mereka, apapun suku mereka, apapun agama mereka, berapapun usia mereka, ada satu semangat di mana mereka juga ingin merangkul anak-anak yang kurang mampu misalnya untuk mendapatkan pendidikan, atau anak-anak jalanan yang masih belum mendapatkan pendidikan. Ini salah satunya pemirsa, kita berada di mobil ini sebenarnya ada satu tujuan yang ingin kita tuju. Kita akan ke wilayah atau kawasan Bintaro. Ada namanya Pak Anies Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Pak Anies pernah mendengar? Iya, itu salah satu pendiri yayasannya adalah Rizky Andri Putra, masih berusia 24 tahun. Dan juga Pak Anies ini kan salah satu pelopor juga Indonesia Mengajar. Melihat semangat anak muda, nah seperti Rizky ini, meskipun kita bisa bilang ini keturunan warga Tionghoa, tapi punya semangat. Siapapun ia rangkul, tidak peduli siapapun anak ini, apapun agamanya atau sukunya ia rangkul. Melihat semangat anak muda seperti ini di mata Pak Anies. Iya. Anak muda memiliki peran penting juga ya Pak Anies ya? Anak muda punya peran penting, dan kita semua memang di Indonesia ini sudah saatnya bukan bicara latar belakang. Ada sebuah tren baru di mana orang berbicara tentang Indonesia, bukan lagi berbicara tentang misalnya kalau ada gerakan, mulai dari yang sederhana, gerakan untuk pendidikan anak-anak, gerakan untuk berkebun, gerakan untuk belajar profesional, ada lagi juga gerakan nasi bungkus. Itu yang menjalankan lintas etnis, lintas agama, sudah nggak lagi lihat. Bahkan saya pernah sampaikan juga bahwa rasialisme itu kuno. Sudah tidak zaman ya Pak ya? Iya, rasialisme itu seperti ini, seperti perbudakan. Apa pandangan itu? Ada masa di mana rasialisme itu dianggap normal. Sekarang sudah nggak normal lagi. Justru sudah lewat. Nah, yang perlu kita jaga sebenarnya adalah bagaimana kita membangun perasaan adil. Karena rasa adil itulah yang membuat kedamaian. Baik. Baik, Pak Anies, nanti kita lanjutkan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Inspirasi Keberagaman. Ya, baik pemirsa, silakan Pak Anies, kita sudah sampai ini di lokasinya, sudah sampai di kawasan Bintaro. Saya akan langsung ini menuju ke tempatnya. Ayo Pak, silakan. Pak Anies, nih kita sudah sampai Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Sudah ada Mas Rizky. Hai Mas Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Anies. Apa kabar? Baik Pak Anies. Lagi ramai nih ya hari ini ya. Iya. Nah ini pemirsa, kita ada di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, salah satu kelompok juga atau yayasan ya yang peduli dengan pendidikan atau dunia pendidikan dan tanpa mengenal
latar belakang apapun, siapapun di sini boleh ya, Rizky Benar, ya? kita di sini memiliki berbagai macam suku, berbagai macam agama, karena bagi kita pendidikan itu sifatnya universal, bisa dirasakan oleh siapapun. Coba kita ke sana mungkin biar Boleh. lebih enak sih Pak Anies. Halo semua, Halo. apa kabar? Assalamualaikum. Oke, jadi di sini rata-rata berapa usianya? Usia di sini karena umumnya masyarakat yang sudah tidak bersekolah, sehingga range-nya dari umur 21 sampai 28, tapi kita juga punya mereka yang berusia 48 tahun, Pak. Paling Iya. tua 48 Rizky tahun. sendiri ini umurnya 24 tahun kalau nggak Benar, salah ya? iya. Terus sistemnya seperti apa dong penerapannya? Kita di sini sistem paket kesetaraan, Pak, tapi memang di sini ada waktu. Paket C. Paket C, paket B, dan paket A, Pak. Dan mereka harus menempuh minimal 2 tahun belajar di sini. Kita melakukan evaluasi secara berkala sehingga nanti kita nominasikan mengikuti ujian nasional. Seperti itu. Mereka dipungut biaya juga? Semua gratis dari awal sampai akhir, dan ada beberapa di antara mereka yang kini telah berkuliah dari program yayasan juga, Pak. Yang ngajar juga relawan. Semua relawan, Pak. Relawan. Anda juga relawan ya? Relawan Pak. Oke. Udah berapa lama ngajar sini? Dari dikenakan nama Rizky, kemudian mulai mengajar. Ngajar apa? Ini tadi ngajar prinsip ekonomi Pak. Oke. Dan Ya. ini sukarelawan memang datang sendiri atau Rizky mencari gimana rekrutmennya Ini semua dari networking kita, Pak. Contoh kayak Frankie, dia juga bekerja di bidang FMCG ya, FMCG industry. Terus ada juga Budi, mahasiswa akuntansi Universitas Indonesia di tingkat akhir ya. Tadi saya masuk juga ini pemirsa ada banyak foto-foto. Ini murid atau pengajar? Iya, saya coba bisa jelaskan juga, Oke. Pak. Di sini adalah Pak Anies mungkin bisa lihat juga nih Pak Anies. Ini siapa? ini beberapa relawan kita. Pengajar Jadi ya? kita bisa lihat di sini, ini dia dokter gigi. Hmm. Lia, dia juga volunteer manager. Sini juga ada Florence, ada Timothy. Ini pengajar semua. Semua pengajar sukarelawan dari berbagai macam latar belakang. Ada yang latar belakang bisnis, latar belakang medis, latar belakang ini Mbak Tari, dia telah S3. Ini teman saya, Pani. Iya, Dia udah berangkat sekarang ya? Pani belum, akhir tahun. Jadi menariknya Pak, kita banyak alumni Indonesia mengajar yang juga turut mengajar di YPAB, Pak. Salah satunya Pani. Artinya juga para pengajar di sini beragam ya, seperti Beragam. Ya. Usianya juga beragam kayak Mbak Bindari telah berkeluarga. Dia di salah satu perusahaan transportasi. Ini yang menarik dari apa yang dikerjakan sama Rizky dan generasi ini ya. Jadi begitu ada satu inisiatif mulia yang kemudian dijalankan dengan cara yang baik dan mengajak orang lain, hampir pasti orang mau ikut. Tapi Rizky-nya harus mengerjakan. Jadi begitu Rizky, karena yang susah begini, biasanya ada ide bagus, disampaikan idenya, tapi minta tolong orang lain ngerjain, nggak bisa. Kalau Rizky-nya sendiri menjalankan, terus orang lain lihat, kalau Rizky aja mau ngerjain, what can I do? Apa yang bisa saya kerjakan? Jadi yang namanya semangat semangat volunteerism, kerelawanan itu menular. Menular. Tinggal Menular. siapa yang berani duluan untuk Begitu ada yang melakukan, nggak usah jauh-jauh dah. Kita Inisiasinya ya? di kampung aja, di kampung. Satu orang mulai bersihkan parit, nanti yang lain mikir, oke kalau dia mau bersihin, saya mau bersihin saya juga mau ikut gitu. bersihkan. Iya. Oke, baik. Tapi sebenarnya tujuan dari Rizky sendiri apa? Visinya mungkin ke depan yang Iya. membuat Rizky tergerak gitu. Oh, saya harus bantu nih teman-teman yang putus sekolah, yang ingin sekolah tapi mungkin tidak mampu gitu. Visi utama dari YPAB ini sendiri, Pak, kejujuran dan keberagaman. Kejujuran kenapa? Karena bagi kita pendidikan apabila tidak jujur maka sudah tidak ada artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberagaman. Artinya apa? Kita bisa lihat dari profil murid kita, dari profil peserta didik maupun tutor, itu dari latar belakang yang beragam. Mau etnis Tionghoa, mau etnis Arab ataupun suku lain di Indonesia, kita semua bergabung di sini cuma satu punya niat siasat yang sama, yaitu niat baik, ingin mengajar. Jadi kita tidak memandang lagi latar belakang kita seperti apa, termasuk usia. Kalau dari Pak Anies sendiri, Pak Anies, kalau mungkin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada nggak sih sebenarnya wadah-wadah untuk ya orang-orang seperti Rizky gitu, dan kan pasti Ya, ini lagi jadi sedang banyak justru ya gini. anak muda yang ingin Ya, namanya pendidikan itu, saya selalu garis bawahi, secara konstitusional adalah tanggung jawab negara. Tapi secara moral, tanggung jawab setiap orang terdidik. Rizky adalah anak terdidik yang memilih untuk terlibat langsung. Jadi pendidikan itu memang dikerjakan oleh pemerintah dan di luar pemerintah. Justru kita ingin mendorong agar ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya non formal berjalan juga. Kenapa? Untuk menampung mereka yang
kenyataannya yang putus sekolah tuh banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu bukan putus sekolah sekarang saja, sudah bertahun-tahun yang lalu. Ini sekarang yang ditangani sama Rizky kan, kalau nggak menyelesaikan sekolah sudah lama kan? Sudah lama. Sudah lama. Nah, Bertahun-tahun. kalau diajak kembali ke SMA misalnya, usianya sudah 24 tahun, akan sangat sulit sekali. Kalau muncul seperti teman-teman seperti Rizky yang menawarkan pendidikan di luar sekolah, lalu kita negara sangat mendukung, bahkan ingin ke depan ya, kita ingin membuat agar inisiatif-inisiatif masyarakat itu mendapatkan perlakuan kemudian fasilitas yang dibantu oleh negara juga. Karena yang mereka didik sebetulnya anak-anak yang harusnya didik sama negara. Tapi kemarin karena berbagai macam sebab mereka nggak bisa meneruskan. Baik, ini saya juga masih pengen lihat-lihat nih, Pak Aris, mungkin kita akan lihat-lihat ke atas ya, tetapi pemirsa kami akan jeda dulu sejenak, Inspirasi Keberagaman masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Ayo. Yuk Pak, yuk naik. Silahkan Pak Anies sama Mbak Zakia, kita bisa lihat di atas. Oke. Kegiatan belajar juga baru saja selesai, dan di sini kita ada teman-teman dari volunteer dan teman-teman peserta didik bahkan yang saat ini telah berkuliah juga berkumpul di sini. Oke, ini kita sudah sampai pemirsa di lantai atas. Kita akan lihat nih seperti apa suasana yang di atas ya. Halo semua. Ya baik, nah ini kita sudah bersama teman-teman yang lain ya. Kalau apa bedanya di bawah sama di atas ini, Rizky? Kebetulan kita baru selesai sesi mengajar, Anies, dan di kesempatan yang sama teman-teman baik dari volunteer maupun peserta didik dan juga yang telah lulus. Karena yang telah lulus juga balik untuk mengajar di sini, Pak. Oke. Yang dikerjakan Rizky dan teman-teman semua itu lebih dari sekedar mengajar. Sebetulnya yang teman-teman kerjakan di sini, meskipun hanya beberapa jam seminggu, Anda telah mengubah perjalanan hidup seseorang. Dan begitu perjalanan hidup itu berubah, maka bukan hari ini, dia akan menjadi bagian dari hidup barunya puluhan tahun ke depan. Begitu mereka ini menjadi seseorang, berkarya apapun, wajah Anda akan selalu ada di dalam memori mereka. Dan itu artinya pahala Anda itu akan mengalir terus dari setiap langkah yang dilakukan oleh anak-anak ini. Dan yang gak kalah penting, ini buat Indonesia luar biasa. Kita sekarang perlu lebih banyak relawan. Orang yang bekerja karena kecintaan atas apa yang dikerjakan. Bukan karena imbalan rupiah. Dan relawan itu nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Bukan karena, saya sering mengatakan, relawan tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai. Tapi justru karena relawan tak ternilai harganya. Karena itu nggak bisa dirupiahkan. Mau diapain, mau pakai rupiah sebesar apapun nggak bisa digantikan. Dan ini, semangat ini yang sebetulnya Indonesia dulu dibangun dengan semangat kerelawanan, semangat volunteerism. Sekarang teman-teman menghidupkan kembali itu. Lewat apa? Pendidikan. Tadi saya bilang sama Rizky, secara konstitusional tanggung jawab negara. Saya ini sekarang bagian dari negara nih. Saya punya tanggung jawab konstitusional untuk ngurusin pendidikan. Tapi secara moral, setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik. Apalagi yang sudah terdidik, dia punya tanggung jawab ekstra. Jadi saya apresiasi sekali dan begitu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Sebagian bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi sebagian yang lain oleh masyarakat. Bayangkan mereka yang hari ini faktanya belum menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan beda sama sekolah ya, tapi kenyataan bahwa sebagian memerlukan pendidikan formal, jenjang pendidikan formal itu nggak bisa didapat karena sudah putus sekolah. Lalu Anda datang, Anda mendidik, lalu teman-teman itu menjadi punya kesetaraan dengan mereka yang dapat pendidikan menengah. Langsung peluang yang ada di depannya berubah total. Dan Anda hadir mengubah peluang yang ada di depan mereka. Jadi selamat buat semuanya ya. Thank you. Salah satu yang paling juga banyak ini masalah putus sekolah, Pak Anies. 1,5 juta lebih anak putus sekolah. Pemerintah sendiri seperti apa ini planningnya untuk mungkin jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya untuk mengatasi anak-anak putus sekolah? Ya, jadi kita memang
Indonesia ini bergerak bertahap. Tahap pertama pemberantasan buta huruf, udah selesai. Tahap kedua wajib belajar 6 tahun, udah beres. Sekarang wajib belajar 9 tahun. Nah sekarang ini kita mau melompat ke yang berikutnya, wajib belajar 12 tahun. Jadi kita ini bertahap nih, sekarang mau masuk 12 tahun. Bila 12 tahun ini dikerjakan, artinya infrastruktur harus ditingkatkan. Jumlah SMA harus ditambah, SMK harus ditambah. Termasuk guru juga? Termasuk guru, bisa juga sebenarnya dengan pengembangan guru yang ada. Karena kalau guru itu tergantung sih, ada yang harus ditambah, ada yang tidak, tergantung tergantung apa kebutuhannya. Tapi ya secara umum gitu, infrastruktur kerasnya harus ditambah, infrastruktur lunaknya, gurunya, fasilitas belajarnya, buku dan lain-lain harus ditambah. Jadi pemerintah mengarahkan ke sana, dan menghadapi putus sekolah ini kita ada program namanya Program Indonesia Pintar. Ada Kartu Indonesia Pintar. Itu tujuannya memberikan bantuan bagi siswa yang dalam sekolah ataupun anak usia sekolah yang berada di luar sekolah. Jadi nanti teman-teman ini, kalau Anda masuk klasifikasi keluarga yang tidak mampu, maka Anda berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Ini bisa dipakai apa? Bisa dipakai untuk belajar, kembali ke sekolah, jika Anda mau balik sekolah, atau dipakai untuk ikut kegiatan belajar di kelompok belajar, atau di tempat latihan kerja, balai-balai latihan kerja. Jadi tujuannya adalah membantu mengurangi tingkat putus sekolah. Insya Allah tahun ini akan bisa menjangkau lebih dari 17 juta anak yang akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Jadi dengan harapan itu kita bisa memberikan bantuan langsung. Nah yang kita butuhkan adalah teman-teman seperti relawan ini, seperti Rizky dan teman-teman semua. Bantuan tadi bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk kebutuhan belajar. Di sini misalnya harus beli buku, harus beli alat tulis, itu bisa dipakai. Tapi untuk mengajarnya perlu tempat-tempat seperti ini. Pemerintah siapkan, tapi juga kita berharap masyarakat menyiapkan seperti yang teman-teman kerjakan di sini. Baik. Terima kasih, nanti teman-teman sudah hadir, terima kasih, dan kita nanti mau malah lagi ya Pak Anies ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Permisi. Assalamualaikum. Aduh. Semuanya mari. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Mari. Rizky, terima kasih banyak sudah mengajak saya Terima dan kasih, juga Pak Pak Anies melihat-lihat Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, di mana di sini kita bisa melihat pemirsa bahwa tidak usahlah kita untuk melihat siapa, dari mana asalnya, siapa sukunya, apa agamanya. Dalam keberagaman kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan keberagaman kita juga bisa lebih fokus untuk membangun bangsa ini. Mau kemana arahnya? Dan kita pastinya ingin Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satunya tentunya tadi Pak Anies juga katakan, pendidikan ini menjadi dasar bahwa inilah investasi Indonesia, sumber daya manusianya. Kalau kita punya sumber daya yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Keberagaman, itu kata kuncinya. Terima kasih banyak Pak Anies dan juga Rizky. Dan pemirsa, inilah akhir dari acara kami pada hari ini, dan tentunya kita harapkan kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih banget ya Rizky ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ayo Pak Anies. Yuk. Kita Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak.